Bismillahirrahmanirrahim. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Assalamualaikum waalaikumsalam. Bagaimana cara mengingatkan orang tua yang memiliki toko yang masih jual rokok? Dengan alasan masih banyak kiai-kiai saat ini yang sangat gemar merokok dan membolehkan rokok. Ketika bayi itu lahir, di antara sunnah yang diajarkan Nabi SAW adalah mentahnik. Dan dianjurkan yang mentahnik itu tokoh masyarakat setempat. Bentuk tahniknya gimana? Dilumatkan kurma, kemudian airnya ditaruh di lidahnya bayi, yang itu sebagai cairan pertama yang masuk ke badannya sebelum yang lain, bahkan sebelum ASI. Sunnah ini akan menjadi hilang jika semua kiai ngerokok. Anda bisa bayangkan kiai yang ngerokok mentahnik, Pak. Yang terjadi apa, Pak? Bayi ini yang mendem nanti, Pak. Makanya kalau kita berpikir tentang bolehnya rokok dan difatwakan bahasanya rokok itu hukumnya mubah, maka siapapun tokoh agama boleh ngerokok, itu bisa membahayakan bagi sunnah Nabi SAW yang lainnya. Tayyib. Lalu bagaimana cara mengingatkan orang tua? Orang tuanya ngerokok nggak? Kalau orang tuanya nggak ngerokok, kasih tahu, Bapak kenapa nggak ngerokok? Oh, itu kan bahaya. Coba baca, rokok membunuhmu. Kalau begitu jangan ngeracuni orang lain. Sehingga menjual rokok itu dia mendapatkan keuntungan di atas penderitaan konsumen. Yang kena racun konsumen, dia dapat duit dari hasil jual beli rokok. Sudah ada banyak argumen untuk mengharamkan rokok, tapi sekali lagi rokok itu masalah hidayah. Kalau dia nggak dapat hidayah, nggak bakalan bisa meninggalkan rokok. Wallahu a'lam. Assalamualaikum waalaikumsalam. Saya pensiunan pegawai, masih menerima fasilitas dana pensiun dan asuransi kesehatan. Bagaimana seharusnya saya bersikap? Yang pertama, asuransi ini asuransi milik pemerintah ataukah swasta? Kalau asuransinya itu milik pemerintah, kemudian kita mendapatkan klaim yang melebihi dari premi yang kita bayarkan. Misal ya, Anda dapat informasi dari pihak finance di perusahaan tempat Anda bekerja bahwa tiap bulan premi yang dibayarkan adalah misalnya 300.000. Anda bekerja selama 10 tahun, kalikan 12, berarti 120, kalikan 300.000, di total ketemu sekian juta. Lalu Anda mengambil hak dari fasilitas itu, tapi biaya pengobatannya jauh lebih tinggi dibandingkan premi yang sudah dibayarkan. Bolehkah seperti ini? Jawabannya, sebagian ulama membolehkan. Alasannya adalah rakyat berhak untuk mendapatkan jaminan kesehatan dari negara, sehingga meskipun dia mendapatkan nilai klaim yang lebih tinggi dibandingkan preminya, itu hak rakyat, itu haknya rakyat. Dalam posisi ini dia diperbolehkan. Yang kedua, jika asuransi itu adalah milik swasta, maka yang berhak kita terima hanyalah senilai premi yang sudah pernah dibayarkan. Cara untuk mengetahuinya gimana, Pak? Silakan Anda tanya bagian keuangan. Per bulan premi kesehatan itu berapa?
Berarti Anda bisa kira-kira Anda punya tabungan di tempat asuransi sekian. Nah, ketika itu sudah dipakai semuanya, maka pengobatan berikutnya jangan minta diklaim ke asuransi. Anda harus nanggung sendiri. Terus bagaimana kalau nggak kuat bayar? Kalau nggak kuat bayar, ya harga obatnya diturunkan. Loh, kok bisa, Pak? Saya termasuk orang yang atau terheran dengan adanya fatwa yang mengatakan bahwa ikut asuransi itu bagian dari ikhtiar. Salah satu di antara tokoh agama di Indonesia, mereka mengatakan ikut asuransi itu bagian dari ikhtiar. Karena kita kalau sakit kan harus berobat, maka ikhtiarnya untuk berobat adalah ikut asuransi. Ini nggak nyambung, karena perusahaan asuransi itu bukan rumah sakit, dia nggak bisa mengobati. Yang bisa mengobati rumah sakit atau dokter. Sehingga itu bukan ikhtiar. Ini bukan ikhtiar. Lalu ikhtiarnya yang benar gimana? Berobat. Kalau nggak mampu berobat, ya berobat dengan harga yang lebih murah. Karena bedakan antara berobat dengan kesembuhan. Berobat itu usaha manusia, sembuh itu dari siapa? Apakah jaminan pengobatan yang lebih canggih sembuhnya akan lebih cepat? Apakah jaminan kalau orang berobat ke luar negeri pasti sembuh? Nggak ada yang bisa jamin. Bisa jadi ada orang yang berobat dengan nilai yang mahal, berpindah dari satu rumah sakit mewah ke rumah sakit mewah yang lain, tapi gak mari-mari, gak sembuh-sembuh. Begitu minum zam-zam sembuh, begitu pakai jamu gendong sembuh. Maka obat itu usaha manusia. Sehingga kalau orang tidak bisa berobat dengan grade 10, ya diturunkan ke grade 5. Nggak bisa grade 5, ya grade 3. Mampunya apa, Pak? Wah, saya kalau pakai bayar-bayar nggak mampu, ya Quran saja nggak apa-apa. Grade 1. Kecuali kalau bojone dibayar. Gimana? Wah, itu sensitif itu, Pak. Baik. Sehingga hadirin yang kami hormati, di posisi ini kemampuan dalam berobat Allah Subhanahu wa ta'ala kembalikan kepada masing-masing hamba. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Karena itu kalau memang Allah kehendaki orang ini sembuh dari sakit yang dia derita, dengan keterbatasan dana yang dia punya, pasti akan Allah arahkan dia untuk mencari obat yang nilainya lebih murah, yang bisa dia jangkau. Karena nggak mungkin Allah kasih dia penyakit yang dia sendiri nggak mampu untuk kemudian mencari obatnya, tidak mampu untuk berikhtiar, di luar kemampuannya, karena harus bayar mahal. Sementara Allah hendak memberikan kesembuhan baginya, itu nggak mungkin. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Kemudian lebih dari itu, begini hadirin, ulama berbeda pendapat tentang hukum berobat. Kalau orang itu sakit, apakah harus berobat? Khilaf dalam masalah ini. Namun mereka ijma, mereka sepakat, nggak ada yang mewajibkan. Tidak ada yang mengatakan bahwa, menurut yang saya tahu ya, tidak ada yang mengatakan bahwa berobat itu hukumnya wajib. Maka kalau ada orang yang sakit, dia nggak berobat, cuman minum air di ruqyah, minum air gitu saja, dia nggak mencari dokter, dia nggak mencari, dia tidak berdosa dan tidak disebut bunuh diri. Kenapa? Ada banyak dalil di mana para sahabat diminta oleh Nabi SAW tetap bertahan dalam posisi sakit dan beliau jamin dapat surga. Ada seorang wanita datang kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, saya ini punya penyakit ayan. Kalau kambuh, saya telanjang. Sehingga dia kalau kambuh buka bajunya sampai telanjang. Datang kepada Nabi SAW minta obat. Kemudian Nabi SAW ngasih pilihan. Kalau kamu mau, saya bisa mengobati kamu dan kamu sembuh. Atau pilihan yang kedua, kamu tetap bertahan sakit dan bagimu surga. Pilih mana? Wanita ini milih mana? Wanita ini milih yang mana? Boleh milih yang kedua. Kalau begitu ya Rasulullah, saya akan bersabar untuk tetap sakit, mempertahankan sakit ayan saya, tapi saya ingin dapat surga. Lalu beliau minta, kalau begitu doakan saya agar saya ketika ayannya kambuh tidak buka aurat. Didoakan oleh Nabi SAW.
sehingga beliau lebih milih jadi orang sakit sampai mati dibandingkan dapat sembuh. Demikian pula ada seorang sahabat yang buta, datang kepada Nabi SAW minta untuk diobati. Nabi SAW ngasih pilihan. Pilihan yang pertama, tetap bertahan buta sampai mati dapat surga, atau saya sembuhkan. Dan orang buta ini milih yang kedua, dia ingin bisa melihat. Terus didoakan oleh Nabi SAW. Rafi' bin Khadij radhiyallahu anhu, ketika di usia remaja 20 tahunan, beliau ikut perang, dadanya kena panah, tapi tidak sampai nembus tulang, sehingga matanya itu berada di daging dada, tidak sampai nembus tulang. Datang kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, ini sakit, tolong dicabut. Nabi SAW ngasih pilihan, saya bisa cabut, atau pilihan yang kedua, saya patahkan, sehingga saya tinggalkan anak panah itu, ujungnya berada di dalam badanmu, yang itu akan jadi saksi kelak di hari kiamat. Beliau pilih yang kedua. Subhanallah. Sehingga sakit bagi para sahabat itu hal yang biasa. Sebagaimana kaya dan miskin itu ketetapan Allah, sakit dan sehat juga ketetapan Allah. Makanya sebagian ulama ada yang berpendapat tidak berobat itu dianjurkan. Ini pendapatnya An-Nawawi. Karena itu orang yang sakit berobat makruh. Itu pendapatnya An-Nawawi. Terus gimana Pak? Ini kan bahaya. Orang mati itu karena sakit atau karena ajalnya selesai? Karena ajal. Sehingga dia mati itu bukan karena dibunuh penyakitnya, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala mencabut nyawanya. Dan sakit bagi mukmin itu menambah pahala. Tidak ada yang sia-sia. Ya meskipun kegiatan dia menjadi berkurang, dia tidak banyak bisa melakukan aktivitas karena dia sedang sakit, tapi tidak disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya mikirnya orang ketika sakit itu harus sembuh, tidak harus. Kadang ada orang yang badannya penuh dengan selang, kayaknya sudah tidak ada kesempatan untuk bisa bertahan, tapi keluarganya pokoknya harus sembuh. Ya kalau seperti ini, ada solusi yang bisa jadi itu lebih baik. Apa solusinya? Dibuat agar beliau bisa husnul khotimah. Kan begitu ya? Karena peluang sembuhnya sangat kecil. Kalaupun sembuh, dia akan bertahan dalam kondisi tidak normal dalam waktu yang lama. Tapi kalau kemudian kita ikhlaskan agar beliau bisa mendapatkan husnul khotimah, bisa jadi lebih baik. Bukan berarti bahasanya dia kemudian selangnya dicabuti, dipatahin di sana, bukan ya? Namun nasihat yang kita berikan adalah agar beliau bersabar. Kalaupun menghadapi ajal, nggak usah takut, dan tidak harus, pokoknya yang penting sembuh. Karena terkadang terlalu mikir seperti ini akhirnya malah jadi beban bagi dirinya. Orang sakit mikir kok gak mari-mari, gak waras-waras, itu malah jadi apa? Bahan pikiran, beban dia untuk bisa kemudian lebih tenang ya. Dan tidak semua orang sanggup seperti ini, hadirin. Makanya sebagaimana tingkat kesabaran masyarakat sekarang itu rendah dalam menghadapi kemiskinan, mereka juga rendah tingkat kesabarannya dalam menghadapi sakit. Keyakinan mereka bahwasanya Allah yang menyembuhkan, tidak sebagaimana prinsipnya para sahabat. Makanya para sahabat mereka santai ketika mengalami sakit. Wallahu a'lam. Masya Allah. Hal min mazid? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana jika kita membuka restoran atau warung makan dan konsumennya anak muda yang pacaran? Apakah kita berdosa karena kita menyediakan tempat untuk maksiat? Baik. Yang saya tahu, warung di tempat kita itu ada dua. Pertama, warung yang kepentingannya hanya makan. Yang kedua, warung yang kepentingannya nongkrong. Gitu ya. Kayak model warung Padang, itu orang nggak kerasan Pak. Pokoknya mangan warak metu. Lain kalau kafe. Kalau kafe itu tempat orang nongkrong. Meskipun sing diombe kopi siji, 2 jam rantek Pak.
Ini cangkirnya kecil, jegluk-jegluk 2 kali jeglukan habis. Tapi sak seruput cili, sede gitu. Yang dia cari apa? Wifi. Dia sebenarnya bukan nyari konsumsinya, tapi yang dicari adalah fasilitasnya. Tayyib. Kalau warung yang Anda buka adalah warung yang kepentingannya hanya untuk memenuhi kebutuhan orang makan, maka Anda tidak bertanggung jawab apakah dia datang bawa pacar atau dia datang sendiri, terserah. Karena hukum asalnya Anda tidak menyediakan tempat untuk mereka pacaran. Tapi kalau warungnya adalah warung tempat orang nongkrong, dia bisa berlama-lama di situ, Anda sah-sah saja buka seperti ini, tapi dikasih batasan, boleh nongkrong untuk ngaji. Atau misalnya boleh nongkrong tapi harus baca buku yang Anda sediakan, dipisahkan laki dan perempuan kalau dia bukan mahram misalnya. Kalau Anda bisa memberikan batasan seperti ini, berarti Anda terlepas dari tanggung jawab telah menyediakan tempat untuk maksiat. Nih, bisa dipahami insya Allah ya. Sehingga kita tidak menyalahkan posisi warungnya, tapi yang perlu kita bedakan di situ adalah kondisi warungnya itu hanya sebatas untuk menyediakan kebutuhan makan ataukah kebutuhan nongkrong. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana hukumnya menjual ginjal untuk membayar utang orang tua di bank? Saya sebaiknya bagaimana? Saya selaku anaknya. Itu bukan solusi. Anda sampai harus menjual ginjal untuk menyelamatkan orang tua dari utang bank, jelas ini bukan solusi. Kita paham bahwasanya Anda dalam posisi yang sangat terdesak agar orang tua bisa segera melunasi utangnya. Namun yang bisa kita lakukan, mungkin Anda bisa mengajukan ke lembaga zakat atau yang lainnya, atau mungkin komunitas-komunitas yang lain yang bisa bantu. Sekali lagi, masyarakat itu sudah butuh sekali solusi. Kita kumpul dana bersama untuk kemudian bisa menutupi utang-utang kawan-kawan kita yang ada di bank. Dan di Surabaya saya sudah sampaikan ini sudah lama sekali. KPMI belum bisa memberikan jawaban. Mungkin komunitas yang lain, dan tadi di Salahuddin juga minta kalau bisa segera diwujudkan. Kalau mau studi banding ke Jogja, walhamdulillah kita maftuh, terbuka. Silakan dibawa semua piranti yang ada di sana. Kita sudah sediakan beberapa lembar-lembar untuk verifikasi, lembar tagihan dan seterusnya. Karena akarnya tetap utang, tapi minimal setidaknya bisa menyelamatkan kaum muslimin dari utang ribawi yang ada di bank. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang harus dilakukan oleh pedagang dalam menyikapi pajak yang ditetapkan oleh pemerintah? Apakah boleh menyampaikan di bawah penghasilan yang diperoleh karena pajak yang ditetapkan terlalu besar sehingga menyebabkan kesulitan dalam keuangan toko? Jadi tentang doribah, pajak yang ditetapkan oleh negara, saya mengutip penjelasan yang disampaikan oleh Syekh Dr. Sulaiman Ar-Ruhaili ketika daurah fikih muamalah di Jakarta. Beliau menyampaikan bahwa pajak itu tidak mutlak kita hukumi terlarang, dan juga sebaliknya tidak mutlak kita hukumi dibolehkan. Kata beliau, selama pajak itu disikapi dengan cara yang adil, maka pada asalnya masih diperbolehkan. Selama pajak itu disikapi dengan cara yang adil, pada asalnya diperbolehkan. Karena kita punya PR besar. Negara itu kan butuh untuk infrastruktur, butuh dana untuk berbagai macam kegiatannya. Dan itu satu-satunya solusi adalah dengan memanfaatkan narik pajak dari masyarakat.
Sehingga kalau pajak itu ditiadakan, mungkin negara tidak akan bisa berjalan dengan normal. PNS nggak dapat gaji, nanti aparat-aparat negara yang lainnya gajinya menjadi nggak ada dan seterusnya. Dan itu tidak mungkin bisa terjadi. Terus apa yang bisa dilakukan? Kalau di masa silam, proyek yang sifatnya untuk kepentingan negara, Nabi SAW tidak narik pajak, tapi beliau jadikan itu sebagai proyek sosial. Sehingga beliau umumkan, siapa yang mau ikut nyumbang silahkan, dan menjadi fisabilillah. Misalnya kaum muslimin mau melakukan ekspansi ke Tabuk, butuh kendaraan sekian, butuh makanan sekian, butuh perlengkapan sekian. Beliau umumkan kepada para sahabat, lalu mereka semuanya nyumbang. Sehingga untuk kegiatan yang sifatnya milik negara itu dari sumbangan yang sukarela dibayarkan oleh masyarakat. Kalau untuk skup kecil itu masih mungkin. Kalau untuk skup yang sangat besar seperti tingkat negara di tempat kita, ini hampir mustahil. Kalau kemudian orang diminta, negara mau bangun tol, siapa yang mau nyumbang sukarela? Ada yang nyumbang, Pak? Gak bakalan ada yang nyumbang. Paling nyumbangnya sedikit gitu aja. Akhirnya diputuskanlah jadi pajak. Sehingga pada prinsipnya pajak diperbolehkan selama dilakukan secara adil. Lalu begini, ada kepentingan negara, ada kepentingan penyelenggara, begitu ya. Pemerintah dan aparat yang dia mengatur keuangan negara. Bagaimana sikap idealnya? Bagaimana sikap idealnya? Idealnya orang itu tidak mencari keuntungan dari negara, meskipun dia bekerja untuk negara. Itu idealnya. Sebagaimana Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau pernah mengatakan, posisi saya terhadap harta negara bimanzilati waliyil yatim, itu sebagaimana kedudukan wali anak yatim yang Allah sebutkan di surat An-Nisa, faman kana ghaniyan falyasta'fif wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf. Kalau ada orang dikasih amanah megang harta anak yatim, maka dia bertanggung jawab untuk mencukupi kebutuhan anak yatim tadi dari harta ini. Berarti dia bekerja nggak? Bekerja. Misalnya si A butuh sekolah, nanti dia yang bayarkan SPP. Si B butuh makan, dia yang belanjakan, dan seterusnya. Dia ngatur harta anak yatim agar harta itu terjaga dan anak yatim ini bisa dicukupi dari harta peninggalan orang tuanya. Karena orang ini bekerja, berarti dia berhak untuk dapat upah. Dia bekerja berhak dapat upah. Basa Jawa ini ngecak nih ya, ngecak nih uang yang dimiliki oleh anak yatim untuk kegiatan mereka. Aparatur negara mereka dikasih amanah untuk mengelola dana. Ngecak nih duit ini untuk kepentingan negara, berarti dia bekerja. Terus berapa yang berhak untuk dia dapatkan? Di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau menyatakan, posisi saya sebagaimana wali anak yatim. Yang Allah ajarkan, kalau kamu sudah kaya, sudah mampu, falyasta'fif, hendaknya nggak ngambil, nggak usah ngambil gaji. Tapi kalau kamu nggak mampu karena nggak punya pendapatan yang lain, falyakul bil ma'ruf, maka silahkan ngambil tapi dengan cara yang ma'ruf, sewajarnya. Sehingga kalau kemudian dana pajak itu lebih banyak kecantol di aparat daripada di infrastruktur di masyarakat, maka bisa jadi ini tindakan tidak amanah. Ada istilah nanti kalau pajaknya gede, renumerasi. Nah, gajinya sekian ditambah 3 kali lipatnya atau 2 kali lipatnya. Padahal itu duit dari umat, duit dari masyarakat, mereka yang menikmati. Tapi kalau kembali kepada masyarakat, itu yang lebih bagus. Ini idealnya. Saya berbicara ideal ya. Saya berbicara ideal.
Kalau ini yang bisa dilakukan, alhamdulillah, berarti prinsip keadilan bisa dijaga sebagaimana yang tadi difatwakan oleh Syekh, sehingga membayar pajak dan penggunaan pajak terarah. Makanya kalau ada iklan orang bijak membayar pajak, iklan sebaliknya juga perlu digalakkan. Orang bijak dalam menggunakan pajak. Sama-sama kita harus menerapkan sistem bijak dalam menggunakannya. Wallahu ta'ala a'lam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saudara saya baru saja menjadi orang yang mempromosikan aplikasi OVO. Saya pernah melihat bahwa di aplikasi tersebut ada asuransi. Jadi saya tidak tahu detail tentang semua fitur yang ada di OVO. Tapi kalau sekiranya di situ ada bagian yang bermasalah seperti asuransi atau memberikan diskon ketika menggunakan belanja menggunakan OVO, berarti di situ ada transaksi riba, maka kita sarankan sebaiknya tidak ikut iklan, tidak ikut mempromosikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana hukum menggunakan OVO dalam aplikasi ojek online yang saat ini banyak sekali diskon dan potongan harganya? Persis baru saja disampaikan ya. Jadi kita, dan ini sebagaimana fatwanya Dr. Erwandi, Dr. Arifin Badri, dan termasuk menjadi fatwa yang diterbitkan oleh lembaga fatwa Al-Irsyad, bahwa deposit yang kita bayarkan di OVO atau GoPay itu statusnya adalah utang. Karena itu deposit yang statusnya utang, maka mendapatkan manfaat berupa diskon, berarti sama dengan apa? Riba. Apakah menabung di bank syariah termasuk riba? Dalam hal ini bunga atau bagi hasilnya ada. Yang kita sarankan adalah sebatas menyimpan menabung yang tidak ada bunganya. Dan ada produk di bank syariah namanya wadiah, itu nggak ada bunganya. Jadi duit yang masuk di situ la yazid wa la yanqus, tidak bertambah dan tidak berkurang. Nah, itu sama dengan cuma nyimpen duit, meskipun akadnya adalah akad utang piutang, sehingga duit yang diterima bank itu sama dengan Anda ngutangi bank, makanya tidak boleh bertambah. Kalau berkurang untuk administrasi nggak masalah, itu haknya bank. Apalagi di sini bank tidak menguranginya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah perempuan bisnis? Bagaimana batasannya? Sebagaimana yang berlaku bagi laki-laki, hukum ini juga berlaku bagi wanita. Hukum asalnya mubah. Hanya saja interaksi wanita itu lebih terbatas. Karena wanita itu Allah perintahkan agar lebih banyak di rumah. Waqarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Dan tinggallah kalian di dalam rumah kalian, wahai para wanita, dan jangan melakukan tabarruj sebagaimana orang jahiliyah. Ada perintah, ada larangan. Perintahnya lebih banyak tinggal dalam rumah, larangannya jangan tabarruj. Para ahli tafsir mengatakan, kenapa dua ini digandengkan? Karena dia saling berkorelasi. Siapa yang sering keluar rumah pasti tabarruj. Sehingga yang namanya tabarruj tidak bisa dihindari ketika wanita sering keluar rumah. Mungkin pertama dia bisa menutup semua auratnya. Nanti dalam tahapan berikutnya akan mungkin menyusut sedikit demi sedikit kualitas dia dalam menjaga auratnya. Ya. Karena itu yang bisa kita sarankan, silakan berbisnis, tapi untuk bisnis yang sifatnya rumahan. Contohnya jual beli rumah. Bisnis rumahan, misalnya Anda bisa jualan online ya di dalam rumah, atau yang membuat Anda tidak banyak keluar rumah, itu yang bisa Anda lakukan. Bolehkah wanita umrah atau haji tanpa mahram?
Kalau dia penduduk Mekah nggak masalah ya, berarti tidak safar. Kalau harus safar, bolehkah tanpa mahram? Ulama khilaf dalam masalah ini. Sebagian ada yang mengatakan hukumnya dilarang, dan ada juga yang mengatakan boleh dengan syarat haji pertama atau umrah pertama. Haji pertama atau umrah pertama disebut dengan haji Islam atau umrah Islam. Dan bagi mereka para wanita yang punya kemampuan finansial dan fisik tapi tidak ada mahram yang bisa menemaninya, masih diperbolehkan untuk menjalankan kewajiban ini karena ini bagian dari rukun Islam, sehingga ditoleransi berangkat tanpa mahram. Wallahu alam. Kalau Anda mengambil pendapat ini yang mengizinkan berangkat haji atau umrah tanpa mahram dengan syarat itu haji atau umrah pertama, maka hukumnya masih diperbolehkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hukum investasi selain emas seperti saham, sukuk dengan embel-embel syariah. Tayyib. Yang pertama begini, tentang masalah saham ya. Pada asalnya saham itu masuk dalam kajian fikih tentang apa? Permodalan. Ini masuk dalam kajian fikih permodalan. Kalau Anda ngasih modal kepada orang lain, berarti Anda ingin dapat apa? Untung. Di saat yang sama berarti harus siap resiko rugi. Yang kedua, kalau Anda ngasih modal kepada orang lain, berarti unit usaha orang ini harus mubah, usaha yang halal. Tidak boleh usaha yang haram, karena nanti Anda akan mendapatkan keuntungan. Sehingga perusahaan yang Anda beli sahamnya haruslah perusahaan yang penghasilannya halal. Nah, kemudian ada wajahnya seperti ini. Umumnya perusahaan itu punya deposito, dana yang secara kebijakan perusahaan diamankan di bank, sehingga kalau nanti perusahaan ini misalnya mengalami kolaps, maka dana ini bisa dicairkan untuk misalnya donasi bagi atau pesangon bagi para karyawan yang di PHK dan seterusnya. Deposito ini dapat bunga, lalu bunganya masuk menjadi penghasilan perusahaan, dibagikan kepada seluruh pemegang saham. Maka sekian persen dividen yang diterima oleh pemegang saham adalah bunga deposito. Begitu ya? Baik. Nah, selanjutnya ulama beda pendapat. Kalau ada perusahaan yang dia punya deposito, boleh nggak kita beli sahamnya? Ada yang mengatakan mutlak nggak boleh, karena berarti bagi hasilnya bercampur dengan bunga, meskipun kecil, dan riba meskipun sedikit hukumnya dilarang. Ada yang mengatakan boleh selama yang dominan itu mubah, sedangkan yang haram hanya kecil. Terus nilai kecil itu berapa? Nah, ini pakai nyang-nyangan ya, tawar-menawar. Ditawar pokoknya yang paling maksimal tolerannya adalah tidak lebih dari 30%. Karena Nabi SAW menyebut as-thulutsu katsir, sepertiga itu sudah banyak. Berarti di bawah sepertiga itu sedikit. Sehingga kalau depositonya itu adalah di bawah 30% dari dana perusahaan, berarti 30% keuntungan perusahaan atau sekian persen yang sangat kecil itu bercampur dengan riba, masih ditoleransi karena nilainya kecil, gak dihitung. Sehingga berdasarkan fatwa ini, hukumnya boleh untuk membeli saham dan dapat dividen meskipun dia punya deposito perusahaannya. Namun kalau dia dapat dividen, wajib bagi dia untuk menyisihkan sekian persen dan tidak boleh dia terima, tapi dia salurkan untuk kepentingan kaum muslimin, untuk fasilitas umum dan yang lainnya, sebagaimana orang membuang riba. Misalnya perusahaan A
nilai perusahaannya totalnya misalnya 1T, ada 30%, berarti 300M deposito misalnya. Dari hasil deposito itu per bulan atau per tahun dia mendapatkan bunga 1M. 1M dibagikan kepada seluruh pemegang saham. Anda tahu 1M dibandingkan penghasilan perusahaan itu cuma 20%. Jadi perusahaan ini punya penghasilan per tahun 20M, yang 1M-nya dari bunga tadi. Terus gimana? Maka yang bisa Anda lakukan adalah ketika Anda dapat dividen, 20% dipisahkan. Ya, 20% dipisahkan karena ini termasuk di antara penghasilan yang dilarang. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa hukumnya seorang wanita yang berdagang di lingkungan banyak laki-laki, sedangkan wanita tersebut tidak dandan, tidak tabarruj karena bidang dagangnya elektro? Kenapa nggak nyuruh yang laki-laki? Jadinya ikhtilat kan dia? Baik. Maka dia bisa suruh suaminya atau saudaranya atau siapapun di antara keluarganya yang laki-laki untuk menjalankannya. Atau kalau dia nggak punya keluarga yang laki-laki, maka dia bisa pekerjakan orang lain yang laki-laki untuk digaji. Apa hukumnya jualan dengan fasilitas debit gesek ATM? Ada biaya admin bank sebesar 1% dari nilai penjualan pada konsumen yang nantinya masuk bank. Misalnya nilai penjualan 500.000, admin 5.000, totalnya 505.000. Wallahu alam. Kalau hanya sebatas untuk lalu lintas uang, lalu digesek, Anda dapat bayaran masuk ke rekening Anda, maka hukum asalnya boleh, karena ini sifatnya hanya serah terima uang melalui bank, dan biaya administrasinya itu haknya bank. Kok bisa bank berhak? Karena dia sudah ngasih layanan, ngasih fasilitas. Wallahu a'lam. Menjual barang yang dikemas, yang susah untuk menyamakan isinya, seperti kerupuk kemasan, apakah termasuk mengurangi timbangan? Orang beli bensin eceran atau BBM eceran itu ya, itu 1 liter enggak? Hah? Enggak ya? Nah, makanya cara jualnya adalah beli sebotol. Sehingga kalau ada orang minta, Pak minta 1, itu maksudnya minta 1 botol, bukan minta 1 liter. Satuannya bukan liter lagi. Selama penjual dan pembeli sudah tahu, pembelinya ngerti ini tidak 1 liter, dan dia ridho, maka tidak ada unsur penipuan di situ. Hukumnya boleh. Gula yang kemasan 1 kilo itu nggak ada yang 1 kilo, kurang sekian gram. Makanya kalau beli, bukan beli gula 1 kilo, tapi beli sebungkus, begitu ya. Sehingga iklannya nggak boleh gula 1 kilo, per kilo sekian, nggak boleh. Karena ini ngapusi, padahal itu kurang dari 1 kilo. Di tempat kita timbangan itu Masya Allah banyak dicuri ya. Karena kalau orang beli 1 sak dibuat kiloan, mati Pak, mati ya, mati. Makanya terus dikurangi biar nggak mati timbangannya. Akhirnya ketika dijual tidak genap 1 kilo. Tapi kalau dia iklannya tetap harga per kilo sekian, di depan misalnya gula 12.000 per kilogram, berarti dia ngapusi, dia berdusta karena dia mengurangi timbangan. Karena itu kalau kerupuk jualnya, jika Anda tidak bisa memastikan beratnya, maka tidak perlu menyebutkan net berat, net 500 gram.
Kalau nggak pasti, maka sebaiknya jangan dilakukan. Kecuali kalau Anda siap untuk dilebihkan. Pokoknya selalu satu bungkus ini saya lebihkan 501 gram, atau pokoknya lebih dari 500, dan tertulis 500, silahkan, boleh. Anda tidak mengurangi hak orang lain. Mengenai larangan jual beli di masjid, dan hukum yang benar jual beli di masjid itu makruh, tidak sampai haram sebagaimana keterangan An-Nawawi, dan itu tidak memengaruhi halal haramnya uangnya, sehingga transaksinya sah, tapi dia melakukan tindakan yang makruh. Mohon dijelaskan apakah memberikan barangnya saja di dalam masjid juga termasuk? Apakah membayar utang dalam masjid juga termasuk? Yang dilarang adalah promosi dan akad. Di masa silam, orang itu kadang mengumumkan barang hilang itu di tengah keramaian. Yang paling enak masjid, karena kumpul banyak orang. Demikian pula mengumumkan barang yang baru saja datang. Misalnya si A baru saja kulaan, terus diumumkan, saya punya barang sekian, baru kulaan, silakan datang ke rumah. Yang paling enak di masjid, karena tempat orang kumpul. Kemudian dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innahu la yubna lidzalik. Masjid itu tidak dibangun untuk kepentingan seperti ini. Baik, panitia mengumumkan kunci yang hilang. Bagi yang merasa kehilangan, silahkan menghubungi panitia. Pengumuman barang hilang seperti ini boleh atau tidak? Di antara larangan Nabi SAW adalah insyaatud dhallah, mengumumkan barang hilang. Panitia menemukan anak hilang, kunci hilang, buku hilang, dompet hilang. Bagi yang merasa kehilangan, silakan menghubungi panitia. Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Nggak boleh. Kenapa? Termasuk mengumumkan barang hilang. Baik. Bedakan antara mengumumkan barang hilang dengan mengumumkan barang yang ditemukan. Yang dimaksud mengumumkan barang hilang itu orang kehilangan sesuatu, sehingga kalau yang mengumumkan adalah orang yang punya kunci. Saya kehilangan kunci dengan ciri-ciri seperti ini, gantungannya kayak gini. Bagi yang menemukan silakan menghubungi saya. Ini hukumnya dilarang. Saya kehilangan anak, ciri-cirinya seperti ini. Bagi yang nemu silakan hubungi saya. Ini nggak boleh. Tapi kalau mengumumkan barang temuan, diperbolehkan. Karena ini terbalik ya. Yang dilarang itu yang pertama. Wallahu a'lam. Mana yang lebih baik, daftar haji reguler atau umroh? Kalau Anda haji, nanti pasti dapat umroh, karena hajinya kaum muslimin Indonesia adalah tamattu. Sehingga Anda dahulukan mana yang lebih wajib. Di posisi ini haji. Karena itu kita sarankan, jika dananya terbatas, silahkan daftar haji, dan nanti kalau ada tambahan silahkan berangkat umroh. Wallahu a'lam. Kalau kita berdagang untuk dikulak orang lain, harga kulak sama dengan harga eceran, berdosakah saya? Jawabannya tidak berdosa, karena pemilik barang berhak untuk menentukan harga barangnya. Sehingga dia mau ngasih harga berapapun terhadap konsumennya, itu terserah dia. Loh kok podo rega kulaan dan rega eceran? Ya terserah saya punya barang. Ada orang jual barang, harga kawan 10.000, harga umum 10.000 juga. Sehingga kawan maupun umum sama, boleh nggak? Ustadznya beli 20.000, boleh atau tidak? Boleh. Nah, terserah dia yang punya barang. Maka pemilik barang paling berhak untuk menentukan harga, selama tidak sampai melebihi harga pasar.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya seorang pedagang roti bakar. Istri meminta memasukkan produk ke GoFood. Kami pernah mendengar ceramah Ustadz Erwandi, GoFood haram bagi pembeli. Bagaimana hukumnya GoFood bagi penjual? Ini termasuk di antara khilaf yang ada di asatidah yang ada di Indonesia tentang masalah GoFood itu boleh atau tidak. Dan wallahu alam, ada banyak sekali simpang siur pendapat dalam masalah ini. Kalau saya ditanya secara pribadi, apakah ada riba dalam GoFood? Kalau melihat skema umumnya, tanpa ada GoPay ya, bayarnya pakai tunai, skema umum. Jadi Anda butuh makanan, pesan lewat GoFood, ditangkap oleh driver, terus dia belikan, kemudian setelah itu diantarkan, dan Anda bayar makanan plus biaya jasa transport. Secara pribadi saya mengatakan insya Allah tidak ada ribanya. Itu kan menggabungkan utang dengan jual beli. Penggabungan utang dengan jual beli yang terjadi pada GoFood itu bukan dimaksud dari awal, karena awalnya adalah transaksi murni jasa membelikan makanan, sedangkan utang itu sifatnya hanya efek samping. Andai kan Anda punya saldo GoPay, dia tidak akan utang, pasti dia akan gunakan saldo GoPay. Anda akan langsung bayar dulu, deposit dulu, baru kemudian dibelikan makanan. Itu bukti bahasanya akad utang itu tidak harus ada, maka bisa ada bisa tidak. Sehingga dalam posisi ini sebatas skema tadi insya Allah diperbolehkan. Dan kalau misalnya Anda ingin menjual melalui GoFood, pada asalnya menjual barang mau secara langsung atau melalui aplikasi itu tidak ada masalah. Apa hukumnya kredit motor? Ada yang mengatakan boleh karena saling ridho, ada yang mengatakan tidak boleh karena dua harga, cash dan kredit. Kalau belinya dari pemiliknya langsung, baik cash maupun kredit, baik harganya sama atau harga kredit lebih mahal, pendapat jumhur hukumnya boleh. Dan itu bukan dua harga tapi satu harga. Karena variasi ini sifatnya apa? Penawaran dan belum akad. Yang disebut dua harga adalah ketika akad harganya bervariasi. Itu yang disebut dua harga. Contohnya, saya beli motor dengan harga ini tak tuku ya, siap. Kamu kalau bisa lunas 1 tahun 12 juta. Kalau lunasnya 2 tahun jadi 15 juta. Kalau lunasnya 3 tahun jadi 20 juta. Baik, siap. Berarti semakin lama semakin mahal. Deal transaksi saya nyicil. Kalau saya bisa lunas cepat 1 tahun selesai 12 juta. Ternyata sampai akhir tahun saya baru nyicil separuhnya. Berarti harganya naik jadi 15 juta, tapi di akhir tahun yang kedua. Itu berarti di situ saya melakukan transaksi dengan harga yang variasi, padahal akad sudah dilakukan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya bekerja di lembaga amal Ziswaf. Di dalam aktivitas lingkup kerjanya untuk menyadarkan masyarakat akan pentingnya peduli dengan orang-orang sekitar kita. Apakah hal tersebut termasuk mengambil keuntungan dari proyek sosial, galang dana sosial korban banjir yang kita selenggarakan, membayar zakat fitrah ke lembaga untuk disalurkan ke mustahik? Posisi Ziswaf itu wakil dari para muzaki atau para donatur
untuk mengantarkan dana donasinya ke yang berhak. Dan wakil berhak untuk dapat upah. Dan itu bisa diikrarkan di depan. Sebagaimana pula wakil berhak untuk mengambil sebagian dengan cara bil ma'ruf. Tanya. Karena itu kalau dia bekerja di lembaga ziswaf, waktu narik itu kan nggak ada pernyataan, Pak ini nanti kami potong 10% untuk karyawan. Ada nggak pernyataan kayak gitu? Nggak ada ya? Nggak ada. Nggak ada. Karena nggak ada, berarti hukum asalnya ini diantarkan seluruhnya. Anda ngambil berapa, antarkan semuanya. Lalu terus biaya untuk saya bagaimana? Anda minta. Anda minta. Nah, umumnya nggak ada yang minta, langsung dipotong dari donatur yang ada. Wallahu alam. Selama itu sifatnya sedekah, jadi ada orang ngasih sedekah untuk lembaga ziswaf tadi, maka dia boleh dipotong untuk kegiatan karyawannya. Kenapa? Karena operasional ngantar sedekah ini juga kegiatan sosial. Ada ngantar itu kegiatan sosial atau komersil? Sosial. Maka ini masuk dalam operasional, sehingga Anda berhak untuk mendapatkan upah dari kegiatan itu. Tapi ini tidak boleh di-markup ya. Tidak boleh kemudian dinikmati untuk kepentingan pribadi. Mumpung bawa duit oke, dipotong banyak. Nah, ini nggak boleh. Anda hanya boleh mengambil bil ma'ruf, dengan cara sewajarnya. Sehingga niat awal adalah membantu orang menyalurkan dana, sementara upah itu sifatnya dia mengambil sesuai dengan porsi kerja yang dia lakukan, dan itu bagian dari menjalankan fisabilillah atau menjalankan kegiatan di jalan Allah, kegiatan sosial, sehingga dia berhak untuk mendapatkan upah dari situ. Tapi untuk zakat nggak boleh dipotong, harus disalurkan utuh, kecuali kalau karyawan ziswaf ini masuk dalam kategori orang miskin, sehingga dia termasuk 8 asnaf yang berhak untuk mendapatkan zakat. Bagaimanakah caranya mengeluarkan bagian riba dari jam sostek yang terkumpul lebih dari 20 tahun? Yang lebih dari premi yang dibayarkan, itu ribanya. Terus totalnya berapa? Anda perlu mengetahui berapa premi yang sudah dibayarkan, kemudian sisanya nanti bisa disalurkan untuk kepentingan umum. Misalnya diserahkan kepada Pak RT untuk perbaikan konblok yang rusak, atau untuk perbaikan jalan yang rusak, dan seterusnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana jika dalam penawaran produk kita sebutkan sekian persen akan didonasikan ke yayasan tertentu? Apakah ini menggabungkan jenis transaksi sosial dan komersil dan non komersil? Anda mengikrarkan sedekah di depan umum ketika Anda mengiklankan produk yang Anda iklankan. Pada asalnya diperbolehkan. Nilai itu adalah haknya penjual. Misalnya harga satu gelas air ini, satu kemasan gelas air ini, kemasan 250 adalah 500 rupiah. Yang 100 rupiah didonasikan untuk masjid A. Maka hakikatnya yang 100 itu hanya siapa? Penjual. Tapi dia woro-woro di depan umum, saya mau sedekah 100 rupiah per gelas yang laku. Berarti artinya apa? Dia sedekah dengan pengumuman. Ikhlas gak kayak gini Pak? Ikhlas itu urusan batin. Kalau dia bisa menjaga keikhlasan, insya Allah tidak masalah.
Tapi kalau dia tujuannya dalam rangka untuk riya, sekarang kan sedang ada istilah apa itu? Muslim trainer atau syariah trainer, apa istilahnya? Syariah trainer ya. Jadi ada tren namanya apa? Syariah trainer atau apa begitu. Nah, kalau kemudian dia tujuannya biar untuk riya, disebut sebagai seorang entrepreneur syariah, maka bisa jadi itu nggak ada nilai pahalanya. Kembali kepada kondisi batinnya. Karena hukum asalnya sedekah itu dirahasiakan. Dan kalau ditampakkan, ditunjukkan kepada orang lain boleh, jika memang itu ada maslahat, dan itu kembali kepada batin masing-masing orang yang beramal. Wallahu a'lam. Orang memiliki usaha pembuatan mebel, lalu ada orang memesan dengan memberikan DP. Apakah DP tersebut boleh digunakan untuk bahan baku, belanja bahan baku? Jawabannya boleh, karena DP itu sudah menjadi haknya pemilik mebel. Akad yang dilakukan adalah akad istisna. Ini mana yang didahulukan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara saya memiliki tanah yang belum dimanfaatkan, dan saya usaha atau memanfaatkan lahan itu untuk ternak lele. Untuk keuntungan saudara saya minta bagi hasil. Apa hukumnya? Jawabannya boleh ya. Sedangkan untuk modal dari saya semuanya. Berarti yang dilakukan adalah musyarakah. Saudara Anda modalnya lahan, Anda modalnya perlengkapan. Nah, nanti bagi hasilnya sesuai dengan kesepakatan. Misalnya yang punya lahan dikasih 20% atau dikasih 10%. Yang 90% keuntungan milik pengelola. Sah-sah saja sesuai dengan kesepakatan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bolehkah mengambil uang DP dari barang PO dari pakaian yang belum jadi? Saya sebagai supplier, bukan produsen. Kalau posisi Anda supplier dalam arti kulaan dari penjahit, lalu Anda jual ke konsumen, maka Anda tidak boleh melakukan akad sebelum barang Anda miliki dan Anda pegang. Kalau belum memiliki, berarti Anda melakukan jual beli kalik bil kalik. Uangnya tidak tunai, barangnya belum ada. Kalau barangnya sudah Anda miliki, Anda sudah beli dari pihak penjahit, tapi belum Anda kuasai, belum dikirim ke rumah Anda, berarti ini termasuk menjual barang yang belum dikuasai, belum takobut, dan Nabi SAW melarangnya. Maka yang bisa Anda lakukan adalah bersabar, tunggu sampai barang ada di rumah, baru dijual. Menawarkan sebelum punya barang boleh nggak? Menawarkan sebelum punya barang boleh nggak? Boleh, karena menawarkan itu tidak ada ikatan sama sekali. Sama sebagaimana ada orang tua menawarkan putrinya sebelum taren ke anaknya, boleh nggak? Boleh kalau cuma ditawarkan, tapi belum ada ikatan. Lain dengan akad. Kalau akad itu ada ikatan. Sehingga kalau menawarkan sebelum memiliki, nanti saya sedang pesan produk, diproduksi baju seperti ini, lalu dipajang fotonya padahal belum punya, sebatas menawarkan, silahkan. Maka orang boleh menawarkan lewat katalog meskipun barang belum ada, tapi tidak boleh ada akad. Penawaran belum mengikat karena tidak ada akad. Saya pedagang emas dan perhiasan, jual beli tanpa toko, COD, supplier ke korporat dan lain-lain. Bagaimana hukum zakat dagang emas? Perhitungannya adalah Anda bisa gunakan standar uang. Kalau campur antara uang dan emas, dalam arti ada barang, ada duit, muter terus seperti itu, sehingga nanti dihitung kira-kira total emas ini berapa juta dengan harga kulak.
waktu ngitung, terus duitnya berapa digabung jadi satu. Jika totalnya lebih dari 55 juta, sekarang kurang lebih 57 ya, lebih dari 55 juta, maka berarti sudah nisab dan kena zakat 2,5% per tahun. Yang beli mewakili ke teman karena di luar kota, sehingga temannya transaksi dengan saya, hukumnya bagaimana? Boleh, asal uangnya ada. Yang dimaksud jual beli emas secara tunai itu adalah ada emas, ada duit di satu majelis. Pelakunya terserah. Sehingga misalnya yang bertransaksi adalah wakil dari pemilik uang, dari pembeli, boleh. Yang penting bawa uang di majelis akad. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana ngurus perizinan yang memaksa adanya suap, dan bagaimana jika menggunakan jasa pihak yang kemungkinannya akan menempuh jalur suap? Perizinannya adalah jika Anda memang berhak untuk mendapatkan izin. Di sini perlu kita rinci ya. Jika Anda adalah orang yang berhak untuk dapat izin itu, lalu ada pihak tertentu yang minta suap agar izin itu turun, maka suap di sini yang menanggung dosa adalah yang minta, satu pihak. Karena Anda mengambil hak yang Anda miliki. Saya berhak untuk mendapatkan izin menempati rumah saya, atau izin memanfaatkan lahan saya, tapi nggak dikasih. Dan dia minta duit, maka ngasih duit, ngasih suap di sini berarti izin untuk mengambil hak, atau suap dalam rangka mengambil hak, hukumnya diperbolehkan. Tapi kalau posisi perizinan itu Anda belum tentu berhak, ya ada dua peluang, ada dua kemungkinan, bisa berhak, bisa tidak. Maka nyuap untuk dapat izin ini hukumnya haram, karena termasuk diantara masuk dalam larangan la'anallahu ar-rashi wal murtashi. Allah melaknat orang yang menyuap dan yang minta disuap. Terus solusinya bagaimana? Nah, ini masih banyak ya. Terutama bagi perusahaan properti. Wallahu alam. Saya sampai saat ini masih belum bisa memberikan saran ya. Karena hampir kalau sudah berurusan dengan masalah duit gede, itu yang nyiprat juga gede. Ada yang ngasih solusi begini, pokoknya serahkan kepada satu lembaga. Nah, lembaga itu nanti akan ngurus, sehingga akad kita dengan lembaga tadi, pokoknya mas ini tolong diuruskan semua perizinannya, entek piro tak ganti kabeh. Total di depan berapa? Total sekian ratus juta, kasih sekian ratus juta. Dia kerja. Maka kita sudah tidak lagi berurusan dengan pihak-pihak yang minta suap. Urusan kita adalah dengan pihak lembaga. Tapi wallahu alam, saya kurang setuju dengan solusi ini. Karena posisi orang ini hanyalah wakil. Dia bukan pihak yang berwenang dalam memberikan perizinan. Yang kita tahu posisi dia hanyalah wakil. Kalau dia berhak pihak yang berhak untuk memberikan perizinan, silahkan. Tapi kan dia bukan, dia orang swasta. Sehingga di posisi ini wakil yang kita suruh adalah orang yang sebenarnya kita ikut andil di dalamnya, karena kita menyuruh dia untuk mengurus perizinan yang bisa dipastikan akan ada suapnya. Wallahu a'lam. Jual beli di masjid yang ada pagarnya, pagar masjid. Kalau di dalam pagar itu hanya ada masjid, berarti seluruh yang ada di dalam pagar nggak boleh dipakai jual beli. Tapi kalau di dalam pagar itu ada selain masjid, ada sekolahan, bahkan kadang ada kantinnya, berarti wakaf di situ bukan untuk masjid semata. Karena itu yang dihukumi masjid hanyalah bagian yang
berada di gedungnya masjid, terasnya atau mihrabnya dan seterusnya. Wallah, cukup ya. Kelihatannya Anda sudah ngantuk. Ini ada yang curhat juga, panjang sekali. Baik, barangkali pertanyaan-pertanyaan yang lain yang belum bisa kita jawab mungkin bisa diajukan ke ustadz yang lain. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi apa yang kita pelajari. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك